Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari yang berbahagia ini, Senin Wage 12 Juli 2021, kami ingin menyampaikan surat terbuka kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk selalu bergandengan tangan. Badai pasti berlalu. Atas segala daya dan upaya kita semua, atas kehendak dan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sebangsa setanah air, tatkala ada suatu penyakit, Tuhan sudah menjanjikan pasti ada obat, dan penyakit itu pada akhirnya akan sirna dari manusia dan muka bumi. Demikian pula tatkala hari ini badai menghantam negeri, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, dengan segala daya dan upaya seluruh rakyat bangsa, insya Allah akan dikehendaki dan diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera berlalu dan berakhir dari negeri ini. Untuk itu kami ingin menyampaikan, yang pertama, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, mari kita bersama dan bersatu untuk menghadapi badai pandemi corona yang akhir-akhir ini meningkat dan melonjak fantastis 250% yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dengan selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu bersyukur, hati dan jiwa kita semua akan tenang, damai, dan tentram, sehingga sistem kekebalan tubuh kita, psikoneuroimunoendokrinologi sistem, secara otomatis akan meningkatkan kekebalan tubuh kita, sehingga tatkala terpapar COVID-19, kita terhindar dari sakit, bahkan kekebalan tubuh kita akan melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan melindungi rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia tidak boleh panik, tidak boleh galau, tidak boleh takut menghadapi virus COVID-19. Tatkala hati dan jiwa kita panik, galau, dan takut, secara otomatis akan menurunkan kekebalan tubuh kita, bisa mengakibatkan penyakit yang berat, bahkan berakibat fatal tatkala kita terpapar virus COVID-19.
bersyukur, hati dan jiwa tenang, damai dan tentram adalah kunci kita semua, seluruh rakyat dan bangsa ini segera terhindar dari pandemi COVID-19. Sekali lagi, mari kita semua menghadapi pandemi corona ini selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadapi dengan hati dan jiwa tenang, damai, dan tentram. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, virus COVID-19 adalah tipe virus RNA, bukan tipe virus DNA. Virus COVID-19 tatkala terpapar pada tubuh kita, di saat kondisi badan kita sehat walafiat, tatkala daya tahan tubuh kekebalan kita dalam kondisi fight, maka kita akan dapat melawan COVID-19 sehingga kita tidak sakit dan memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Untuk itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia harus tetap hidup sehat, nutrisi, gizi, dan asupan air mineral yang cukup, menambah kekebalan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D. Namun tatkala vitamin D kita tidak tersedia, kita cukup berjemur di tengah sinar matahari jam 10 hingga 12 siang untuk reproduksi vitamin D di dalam tubuh kita. Dan tatkala kita punya kemampuan untuk mengkonsumsi suplemen meningkatkan daya tahan tubuh kita, atau kita mengkonsumsi kunyit-kunyitan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, hadapi virus corona ini dengan perilaku hidup sehat, makan minum yang cukup gizinya, mengkonsumsi vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin D, dan suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita semua. Insya Allah, dalam kondisi sehat, walaupun ada varian baru dari virus corona, yang itu semua adalah sifat khas dari virus tipe D RNA yang memiliki kemampuan tinggi untuk bermutasi. Namun kita tidak akan sakit tatkala kita dalam kondisi sehat dan daya tahan tubuh kita dalam kondisi fighting. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk berperilaku hidup sehat, asupan gizi yang cukup, mengkonsumsi vitamin C, B kompleks, vitamin D, dan suplemen
pendongkrak daya tahan tubuh kita dengan hati dan jiwa tenang, damai dan tentram. Insya Allah pandemi corona ini bisa kita hadapi dan segera sirna dari bumi dan terhindar untuk rakyat bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, tatkala kita mengalami gejala flu-like syndrome, ada batuk pilek, ada panas, ada sakit saat menelan, ada meriang, kita tidak boleh memvonis diri kita terpapar COVID-19. Untuk itu, tatkala kita mengalami flu-like syndrome, batuk, pilek, panas, sakit menelan, dan meriang, maka yang harus kita lakukan, yang pertama, istirahat total. Yang kedua, asupan makanan yang bergizi, asupan air yang cukup, minum vitamin C, B kompleks, vitamin D, minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengkonsumsi obat-obat penurun panas, obat batuk pilek, dan meriang. Belum perlu untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Tatkala itu semua sudah kita lakukan 1-2 hari, di mana gejala-gejala yang kita alami, flu-like syndrome, belum reda, maka konsultasikan kepada dokter setempat dan jalani apa yang diberikan oleh dokter tempat kita memeriksakan diri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketidakpanikan dan memvonis diri ini sangat penting, karena kita tidak boleh memvonis diri tatkala mengalami flu-like syndrome, terpapar COVID-19. Tatkala ini kemudian dinyatakan oleh dokter klinik atau rumah sakit terpapar COVID-19, sepanjang tidak ada gejala yang berat, akan lebih baik rawat jalan isolasi mandiri di rumah dengan menjalankan pola hidup sehat dan petunjuk dokter atau rumah sakit. Yang paling penting, jiwa hati kita harus tetap tenang, damai, dan tentram, dan selalu bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala melakukan isolasi mandiri, tatkala melakukan pengobatan di rumah atau rawat jalan dengan mentaati apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh dokter atau rumah sakit tempat kita memeriksakan diri. Saudara-saudara sebangsa setanah air, tidak semua yang terpapar COVID-19
akan mengalami sakit berat atau berakibat fatal. Untuk itu, yang paling penting, tatkala kita tervonis COVID-19, yang harus kita lakukan adalah mentaati anjuran dan disiplin untuk melakukan treatment COVID-19. Hati tenang, damai, tentram, dan tetap melakukan aktivitas di tempat isolasi mandiri, minimal berjemur di tengah sinar matahari jam 10 hingga jam 12 siang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian yang keempat, khusus terkait dengan kondisi psikologi rakyat dan bangsa Indonesia. Khusus terkait kondisi psikologi saudara-saudara kita yang hari ini terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang melakukan isolasi mandiri dan rawat jalan. Kami ingin menyampaikan, buang jauh-jauh adanya sebuah kepanikan, kegalauan, dan ketakutan, dan buang jauh-jauh adanya memvonis diri tatkala terpapar COVID-19 akan berakibat fatal. Yakinlah, setiap penyakit, setiap badai ada obat dan akan berakhir dari yang teralami saat ini. Memvonis diri akan berakibat fatal tatkala terpapar COVID-19 akan memperburuk turunnya daya tahan tubuh kita dan menjadi faktor utama penyakit berkembang menjadi berat bahkan berakibat fatal. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang hari ini sedang isolasi mandiri, yang hari ini melakukan rawat jalan dan dirawat di rumah sakit akibat COVID-19, dekatkan hati dan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap tenang, damai dan tentram. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mohon kesembuhan. Tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh galau, dan tidak boleh sedikit pun memvonis diri akan berakibat fatal akibat COVID-19. Yang kedua, lakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menghilangkan gejala-gejala COVID-19. Dan yang ketiga, turuti apa yang menjadi protap penanganan COVID-19 oleh dokter, klinik, atau rumah sakit. Virus corona bukanlah hal yang harus menjadikan hidup kita berada dalam kegalauan, dalam kepanikan, juga ketakutan. Virus corona harus kita hadapi dengan selalu bersyukur, hati dan jiwa tenang, damai, dan tentram. Harus kita hadapi dengan hidup berperilaku sehat, dengan hidup penuh dengan daya tahan tubuh yang fighting,
dengan hidup yang selalu mencegah diri kita terpapar COVID-19, mentaati protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan selalu beraktivitas untuk menjaga kekebalan tubuh dan daya tahan ekonomi keluarga kita. Tidak boleh ada kepanikan, kegalauan, dan ketakutan. Kemudian yang keempat, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan informal, bersegeralah melakukan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tutup seluruh diskusi, tutup seluruh dialog atas pandangan yang berbeda dengan vaksinasi COVID-19. Atas nama Tuhan Yang Maha Jais, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, seluruh pelaku UMKM dan informal, untuk menyegerakan diri melakukan vaksinasi COVID-19 sehingga 181 juta penduduk yang harus divaksinasi dari 70% total penduduk Indonesia segera tercapai. Yang hari ini baru 36 juta yang tervaksin tahap pertama. Dengan kesadaran yang tinggi, dengan keyakinan hati bersama Tuhan, percepatan vaksinasi COVID-19 untuk segera mencapai 70% dari total penduduk Indonesia menjadi salah satu negeri ini akan keluar dari pandemi corona. Sekali lagi, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, seluruh pelaku UMKM dan informal untuk menyegerakan diri vaksinasi COVID-19. Kemudian yang kedua, kepada pelaku UMKM dan informal, mari kita bergandengan tangan untuk selalu taat dan menjalani protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan pakai sabun, dan hindarkan kerumunan, serta taati protokol kesehatan PPKM darurat COVID-19, serta menyediakan sabun cuci tangan atau hand sanitizer di lapak-lapak UMKM dan informal. Kepada seluruh pelaku UMKM dan informal di tanah air, tetap move on, tetap berjualan, tetap bekerja, tetap memproduksi dengan selalu mentaati tata aturan PPKM darurat COVID-19. Insya Allah, di balik ini semua, di balik segala keterbatasan dan kesulitan yang dialami negeri ini akibat pandemi corona, akan segera sirna dan cahaya kebangkitan negeri memancar sangat terang benderang, menyinari dan memasak segenap hati makhluk yang ada di bumi Nusantara. Kemudian yang ketiga,
seluruh pelaku UMKM dan informal harus hakul yakin pandemi corona ini merupakan sebuah kesempatan terbesar kebangkitan ekonomi rakyat kecil. Laksana mundur satu langkah, melompat sangat jauh ke depan, gapai harapan dan cita-cita. Untuk itu, kami minta dengan hormat dan rendah hati, manfaatkan segala kesempatan sebaik-baiknya. Bangun basis komunitas terkecil di lingkungan tetangga, di lingkungan masjid, gereja, pura, vihara, kuil, kelenteng, di lingkungan RT, RW, di lingkungan yang terkecil wilayah teritorial, dengan memaksimalkan teknologi digital sederhana, grup WhatsApp, Facebook, Instagram, untuk menggayuh dan membangkitkan gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat, untuk menggayuh dan membangkitkan belanja di warung tetangga sendiri, jajan di kuliner tetangga dan rakyat sendiri, melalui aplikasi digital sederhana di lingkungan basis komunitas teritorial yang terhilir, dengan tetangga sendiri, di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan masjid, gereja, pura, wihara, kuil, dan kelenteng. Insya Allah akan menambah pangsa pasar walaupun tidak terlalu besar. Dan yang perlu digarisbawahi untuk ke depan, basis komunitas ekonomi terhilir akan menjadi penentu gerakan ekonomi, akan menjadi penentu dan tampil menjadi pemenang di era digital ekonomi. Oleh karena itu, pandemi ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar, bahkan terbesar bagi kebangkitan ekonomi rakyat kecil di negeri ini. Sekali lagi, manfaatkan segala kesempatan sebaik-baiknya. Bangun basis komunitas ekonomi rakyat di lingkungan yang terhilir, dengan tetangga, di lingkungan RT RW, di lingkungan Karang Taruna, di lingkungan tempat-tempat ibadah, sehingga gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat akan menggeliat dan menggelinding sebagai bola salju dan menjadi titik tolak kebangkitan ekonomi rakyat di negeri ini. Saudara-saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, badai pasti berlalu. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk saling bergandengan tangan, untuk saling mendukung, untuk saling membantu, untuk saling bergotong royong. Kepada yang memiliki kemampuan lebih, bersegeralah melakukan sebuah uluran tangan untuk rakyat dan bangsa kita yang hari ini beban hidupnya makin berat dan makin sulit. Kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia
Yakinlah badai ini segera berakhir, badai ini segera berlalu. Kita harus saling bergandengan tangan. Untuk itu kami minta kepada ketua RT, ketua RW, ketua pemuda dan remaja masjid musola, gereja, pura, wihara, kuil dan kelenteng, dan ketua pemuda dan remaja penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan jumputan beras yang mampu menyediakan 1-2 on per hari di depan rumah masing-masing, dipergunakan untuk rakyat kita yang hari ini tidak memiliki beras, untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kelaparan yang hari ini ancamannya semakin masif, semakin meluas, untuk mencegah tatkala kemiskinan dan kelaparan ini semakin hari semakin meluas ancamannya di depan mata kita, sehingga tidak terjadi gejolak sosial yang pada ujung dan akhirnya sulit dikendalikan. Untuk itu pula diharapkan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia mulai hari ini di kebunnya masing-masing menanam tanaman kebutuhan pangan, menanam singkong, menanam ubi jalar, dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tatkala ada ancaman kelaparan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, surat terbuka ini kami sampaikan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, karena hanya dengan saling bergandengan tangan, pandemi corona, berbagai krisis multidimensi yang hari ini teralami oleh rakyat dan bangsa Indonesia akan segera berlalu. Hanya dengan bergandengan tangan, dengan kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan antar warga bangsa, saling mendukung, saling membantu, bergotong royong dan saling mendoakan, insya Allah badai corona segera berlalu dan krisis multidimensi akan bisa teratasi dengan rajutan dan gandengan tangan yang utuh dan menyeluruh antar warga bangsa, antar rakyat dan pemerintah, antar pemerintah, rakyat dan kekuatan elemen kekuatan bangsa lainnya. Sekali lagi, surat terbuka kami sampaikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Mari kita selalu bergandengan tangan. Mari kita selalu memperkokoh kerukunan, kebersamaan, saling mendukung, membantu dan gotong royong antar warga bangsa. Mari kita bersama pemerintah bersinergi untuk menghadapi pandemi corona dan krisis multidimensi. Tetap sehat, selalu optimis. Kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, harus hakul yakin hari esok jauh lebih baik dari hari ini, lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih makmur. Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dr. Ali Masun Atmo, MBiomed, ahli kekebalan tubuh
Ketua Umum API, Presiden Kumregah Bakti Nusantara. Salam sejahtera, rahayu, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.